Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan KWK. Siang ini sebuah kebahagiaan bagi saya karena tanpa ada perencanaan apapun saya bisa bertemu dengan Ketua DPD Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Golkar Kabupaten Kampar. Nah, beliau ini sekarang sedang berada di Desa Pulau Rambat, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Dia datang kemari full tim, seluruh pengurus DPD termasuk pengurus kecamatan Partai Golkar yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, ini sebuah apresiasi yang sangat luar biasa terhadap masyarakat karena apa yang beliau lakukan ini juga terkait dengan kemaslahatan hidup orang banyak, terutama masyarakat kecil yang ada di Kabupaten Kampar. Beliau ini adalah Bapak Haji Repol. Haji belum naik. Mungkin suara kita agak sedikit bisa Pak. Ya. Dan di sebelah kiri beliau ini itu Bapak Mus Melayu. Dia ini Ketua PK Golkar Kecamatan Kampar. Dia ini sengaja saya sanding berdua untuk berbincang dengan kawan-kawan KWK melalui akun Facebook, Instagram, dan akun YouTube Opini Rakyat untuk menjelaskan apa sebenarnya yang sedang dilakukan dan untuk apa ke depan. Ini yang perlu kita ketahui secara bersama-sama. Pak Haji Repol, udah lama kita jumpa? Sudah sangat lama. Saya sebetulnya dari rindu dengan Pak Repol ini, Pak. Aktivitas harian kalau di pemerintahan Mas, Ya, musim pandemi. memang kalau saya kebetulan Wakil Ketua DPRD Kampar. Kebetulan di DPRD Kampar itu 45 dewan, dan kalau 45 dewan itu 4 komisi, Iya. dan 4 pimpinan, ketua, 3 wakil ketua. Maka 4 ini sama dengan jumlah komisi 4, maka kami bagi satu ketua pimpinan mengkoordinir satu komisi. Nah, saya diamanahkan oleh kawan-kawan pimpinan sebagai koordinator di komisi 4 Di komisi pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur. Ya. Kalau cerita tentang pembangunan infrastruktur, nah, mungkin masyarakat juga ingin tahu arah kebijakan pemerintah daerah itu seperti apa sih sebenarnya. Ini kan saya bicara di sisi legislatif ya. DPRD. Kalau di sisi eksekutif itu jelas ada visi misi bupati, dan malahan kemarin ikut kita sebagai tim pengusung, sebagai partai pengusung, dan saya kebetulan juga ketua tim pemenangan Pak Haji Satur. Itu jelas bahwa dalam visi misinya itu sangat jelas. Poin penting itu adalah infrastruktur. 3I Ya. Salah ya. Ini yang poin pertama itu. Nah, artinya bahwa semangat eksekutif, semangat bupati wakil bupati adalah menyelesaikan infrastruktur yang ada di Kampar. Ini kita akui bahwa kita masih jauh tertinggal. Dibandingkan apa? Ketika indikator jauh tertinggal di depan. Ya, dibanding dengan bahwa Kampar sudah lama berdiri gitu. Usianya tua. Kampar ini kabupaten pertama yang penopang berdirinya Provinsi Riau. Kampar, Bengkalis, Kepri waktu itu kan Inhu. Dengan lama tua usia, tentu kita membayangkan sudah sangat maju. Ya. Ternyata hari ini kita masih keliling di Kampar ini banyak yang masih terisolir. Masih ada ketika musim hujan, masyarakat teriak bahwa mereka belum menikmati kemerdekaan. Masih ketika musim hujan,
mobilnya terpuruk, sepeda motornya jatuh. Tapi kan tidak bisa persoalan seperti itu dibebankan kepada satu rezim, maksudnya. Kita berbicara politik rezim. Ada rezim terdahulu yang juga harus ikut mempertanggungjawabkan. Iya betul, makanya sebetulnya ini PR berat sebetulnya yang mesti kita pikirkan, bahwa kalau saya berpikir itu memang bagaimana kita mengefektifkan anggaran ini sehingga maksimal melepas daerah yang terisolir itu untuk lepas dari keterisoliran mereka gitu. Karena saya melihat memang dari APBD itu memang kita hanya masih berkutat dalam di tingkat aparatur, Belanja aparatur. Dan mayoritas APBD itu terserap untuk aparatur. Hari ini mungkin belanja aparatur kita nggak lebih rendah dari belanja barang jasa atau modal. Cukup bagus sebetulnya. Tapi masih ada juga yang item-item lain yang aparaturnya terlibat juga dengan anggaran-anggaran itu. Dan poin-poin lain ini membebani pemerintah daerah. Saya kira memang harus mengejar ini ketertinggalan PR beratnya gitu. Kalau kita klaster dari beberapa titik, Kampar itu kan mudah di klaster. Ya. Ada wilayah hulunya, ada wilayah kirinya, ada wilayah kanannya, ada di wilayah Tapung, dan ada di wilayah yang berbatasan dengan Pelalawan Baru. Yang tertinggal itu yang mana? Yang masih tertinggal itu satu, jelas dapil saya yang banyak. Kampar kiri itu ada, istilah kami itu jalur kuning, itu ketika hujan jelas hancur orang. Karena memang beban yang lewat juga berat. Iya. Itu Kampar kiri hulu, Kampar kiri hilir. Tiga dia. Kalau Kampar kiri tengah itu jalannya ada yang batu tapi kan masih bisa dilewati. Tapi kalau Kampar kiri hilir ini di dalam itu ada beberapa desa yang juga masih terisolir. Kampar kiri hulu, Kampar kiri hilir. Ini yang sangat. Lalu di Koto Kampar Hulu, wilayah Tapung berarti. Ujung 13 Koto Kampar. 13 Koto Kampar. Kemudian Tapung itu yang berat itu Tapung Hulu, Tapung Hilir. Tampaknya ketua menguasai. Ya kebetulan kita keliling. Saya kan kalau soal keliling udah lama sebetulnya. Malu nggak ketika jumpa dengan masyarakat? Iya jelas kita diserang kan, Tapi karena kebetulan bukan dapil kita kan itu jawab dengan. Kalau Kampar kiri? Ya sama, Kampar kiri itu problemnya pertama jalan yang hancur itu memang jalurnya provinsi. Jadi jalur yang hancur itu mayoritas jalan provinsi, mulai dari Lipat Kain sampai ke Batas Sumbar. Itu jalur provinsi. Maka butuh lobby kita ke provinsi. Kita nggak bisa bangun, karena itu memang tidak bisa bangun menggunakan APBD. Tak boleh. Kalau dibangun kan temuan ya. Alhamdulillah pernah saya bantu sekali itu jembatan di jalur itu. Tapi aman alhamdulillah. Tapi dikomunikasikan dengan provinsi, apalagi sekarang kan provinsi. Saya sudah, karena kemarin tahun lalu cukup heboh, tapi kan memang ini kan tergantung kemauan sebetulnya. Provinsi bangun tiap tahun, cuma kan nggak selesai gitu. Sering diomongkan dengan Pak Samsuar. Terakhir kami sudah komunikasi, jadi komunikasi kami dengan Pak Samsuar itu bahwa itu sedang diusulkan dana saya lupa istilahnya itu, tapi bukan APBD, APBN ya. APBN. Jadi ada yang sedang diusahakan tahun ini ya, janji kemudian WA saya dengan Pak Samsuar gitu, tahun ini kalau usulan Pemprov itu dikabulkan berarti tahun ini dikelirkan. Ketika Pak Ketua DPD dan Pak Wakil Ketua ngomong dengan Pak Samsuar, ini kan ada kedekatan emosional secara politik. Serius nggak kelihatannya? Dia tiap tahun ada, cuma tinggal maksimalnya ya. Tiap tahun ada APBD provinsi masuk. Artinya beliau jalur ini kan dari Lipat Kain itu sampai ke Kebun Tinggi ini saya nggak tahu persis, tapi saya kira lebih kurang 70-an kilo, 80 kilo. 80 kilo. Dari Lipat Kain sampai Lubuk Agung itu 30-an kilo. Itu yang belum teraspal itu
sekarang ada rigid, sebagian ada aspal. Itu yang masih tanah itu mungkin tinggal sekitar 10 kilo. Punya potensi tidak kalau ini di aspal? Daerahnya maksud saya. Kalau kebun Potensi. tinggi itu jelas, itu kan ada batu bara di sana. Batu bara alam, oke, alam. Yang lain, Ya alam pariwisata. wisata banyak dalam itu. Pariwisata. Ada di desa Sungai Sari, Muara Selaya air terjunnya. Itu sampai ke kebun tinggi jelas. Itu apa? Jelas ya, arahnya bagus gitu. Batu tilam kan Batu tilam itu jalur itu. yang kemarin dapat penghargaan Iya, surga itu tersembunyi. jalurnya. Dan itu penting untuk aspal kalau menurut ketua. Iya pasti. Pasti penting dan harus diperhatikan. Iya. Saya tak menafikan usaha profesi sudah juga. Luar biasa lah. Rigid itu aja ada tahun anggaran berapa saya lupa, itu sudah 40-an miliar itu hanya menyelesaikan 7 kilo. Itu dari Lubuk Agung sampai lewat Muara Selaya itu rigid luar biasa, lebar seperti jalannya Lima Panjang. Iya, karena saya juga pernah dengar cerita dari orang-orang di bawah itu. Mungkin ya mereka sangat berharap sebagai simbol ya. Tak bisa dinafikan. Ketua di Kampar Kiri kan jadi Ya. simbol gitu. Berharap ini segera realisasi. Tanggapan ketua dengan hal-hal seperti itu. Ya usaha kita lakukan, usaha Pasti. kita lakukan pasti. Itu jalur yang kita lobby ke sampaikan ke provinsi. Sampai kapan perlu sampai Jakarta? Iya,